بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tidur nak. Gagak ibu. Anapun bantal 50 perak. Oh gerek. Tenang tuh. Berkah. Nikmat. Paham bu? Jalbul khair. Bagaimana dia untuk mendapatkan itu rezeki? Itulah faktor penting dalam menentukan rezeki itu berkah atau tidak berkah di hadapan Allah. Jelas ibu dalam apa hadis arba'in ya disyarah dalam kitab Al-Wafi itu jelas. Inna halalan bainu wa inna haram bainu wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Oh jelas, haram bain jelas, halal bain jelas, antara haram dan halal jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat dan kebanyakan orang tidak tahu. Ya, nah ini hati-hati juga ada yang syubhat nih. Hati-hati yang syubhat nih. Iya itu, insya Allah. Karena apa? Ternyata ujung daripada hadis ini itu diakhiri dengan Allah inna fil jasadi, kepala tangan kita ada di sebelah kiri. Yang punya peran hati itu menetralisir racun. Tapi hati di sini adalah perilaku. Perilaku. Sebab di Al-Quran ada 2 kategori rezeki itu, makan itu, ada halal dan thayyib. Ya, kalau halal itu pengaruh ke perilaku, kalau thayyib pengaruh ke kesehatan. Kalau yang masuk kepada tubuh kita perkara-perkara yang haram,
maka otomatis itu punya pengaruh kuat terhadap perilaku kita. Jadi ibu, kita bisa introspeksi mungkin kenapa saat ini banyak perilaku-perilaku yang di luar sisi kemanusiaan, begitu mudah melakukan sebuah kejahatan, kemaksiatan tanpa takut akan azab Allah. Bisa jadi yang masuk ke tubuhnya perkara yang haram, sehingga sudah tidak ada lagi basirah mata batinnya, tertutup oleh perkara yang haram, sehingga tidak lagi mampu menerima nasihat. Bisa jadi. Ala hiya al-qalb. Karena hati itu menurut Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani atau Imam Ghazali, hati itu adalah rajanya. Hati ini rajanya. Kalau akal panglima, prajuritnya adalah panca indera. Ibu, kalau ingin menguasai sebuah negara, siapanya dulu yang dikalahkan? Rajanya dulu. Ya, ibu main catur. Sekatu raja udah mati, kalah nggak? Kalah, ya. Jadi kalau ingin seseorang itu dikuasai perilakunya, kalahkan dulu rajanya, hancurkan dulu hatinya. Maka kalau hati ini terkuasai, panglima dan prajurit nuturkeun hati. Hati-hati dengan hati. Kan jelas ya? Allah di akhirat tidaklah kita memanggil wahai orang yang sholat, wahai orang yang zakat. Tidak, kita tidak dipanggil itu. Tapi apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuh. Pada waktu itu nggak ada guna harta dan anak, tapi Allah panggil, dia datang orang-orang dengan hati yang selamat. Hati jadi ukuran kita. Ya, karena itulah hati itu adalah tempatnya pandangan Allah. Hati itu tempatnya pandangan Allah. Dan bahagialah orang yang pernah dipandang oleh Allah, walaupun sekali, itu dia jadi selamat. Orang yang telah dipandang oleh Allah, maka hatinya akan mudah tersentuh, gampang mengalirkan air mata ketika mengingat kebesaran Allah. Orang mah lamun ceurik, lamun loba hutang, karak ceurik, kesel, karak ceurik. Ibu, masya Allah, ibu hebatnya air mata. Ibu kalau tengah malam bangun tahajud, ibu nangis di depan Allah, masya Allah itu. Itu gini, demi Allah, di hadisnya itu Rasulullah. Orang yang mengeluarkan air mata karena takut pada Allah, haram baginya neraka. Ya Allah, ibu usahakan, kamu tahajud ceurik, usahakan. Kamu tuh ceurik, mau bawang weh. Gitu, ya. Kata ya, punya pengaruh yang kuat. Rezeki yang halal, pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. Hati-hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wa la yanzuru ila ajsamikum, wa la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu Allah teningali rupa orang, teningali fisik orang, tidak. Ya, nek gelis, setengah jore aja. Tidak. Atau amal kita tidak. Tapi bagaimana Allah melihat hati kita? Hati kita. Teningali nek sholatnya apa? Nek sholat sunahnya rajin. Nek sholat tahajudnya rajin. Teningali mun hatena masih julid mah. Dengaruh. Gagal. Kalau lihat ibu-ibu di jauh nih, lagi ngobrol, itu ekspresinya, itu, itu dari jauh kelihatan. Kalau lagi itu, lagi nyong-nyong, Kalau lagi gosip, aduh ibu-ibu luar biasa ibu-ibu. Kelihatan tuh, ya, bersihkan hati dengan hati. Ya, yang kedua zalbul khair,
Ya, ingat Ustaz Soleh nanti ngomong ke sini. Bertabis. Kita udah ya. Yang kedua, rezeki itu toib. Nah, ini yang toib penting. Baik. Artinya apa? Harus kadar nutrisinya seimbang. Asupan kita perlu asupan nutrisi karena apa? Makanan pun menunjang kita untuk ibadah. Makan itu adalah perkara mubah, Ibu Haji. Perkara mubah. Mangga ibu nek tuang, nek dia terserah kuat mah. Tapi karena makan ini menunjang kekuatan ibadah, sholat, puasa. Karena puasa, sholat itu wajib, maka perkara yang mudah ke bawah wajib, berarti wajib dahar. Sok dahar we. Karena menunjang kekuatan kita untuk ibadah. Masya Allah, ibu coba mengurangi sholat ke dahar. Kurukan, tusuk, tenang. Mendingan ingat sholat, ingat dahar. Mendingan ke dahar ingat sholat, atau ke sholat ingat dahar. Nah gitu ya. Perlu itu. Apalagi buat nanti ibu punya anak, punya cucu, perhatikan. Yang toib itu karena berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya, baik fisik secara mental, karunya. Karena itu akan menunjang masa depan anak cucu kita, ibu, ya. Kasih, iya mah. Jengtar. Ya. Harus ada sayur, apa? Ikan, tempe tahunya, berang mie, isu kemih. Hemat, kasihan. Kenapa? Pengaruh tuh makanan terhadap kekuatan fisik dan mental, pengaruh. Insya Allah ini kelihatan di sini ceria semua. Amin. Oh, sehat semua. Amin. Ya, makanannya gerembul. Amin. Yang penting sehat ya, insya Allah. Itu. Yang kedua adalah apa? Subutul khair. Rezeki yang berkah itu, pertama mencarinya, mendapatkannya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, setelah dapat dia kekayaan, setelah dapat dia rezeki, subutul khair, istiqomah dalam kebaikan. Ulah sabalikna, aikar teboga mang, doanya khusyuk, ya Allah, rajin dohana, rajin puasa, ya Allah, ayam miskin loba, diberi ku Allah. Wih, loba duit. Ingat ibu kisah sahabat siapa? Sa'labah ingat bu ya? Masya Allah. Ibu Sa'labah ibu, teker miskinah ibu. Ya, eta kamu ajan geus aya di masjid Sa'labah. Ayeuna zuhur jam berapa? Jam 12. Sa'labah jam 11 geus di masjid. Terus di masjid, tapi ke ajan, maunya di 11 ajan di kontrol masyarakat. Jangan. Sa'labah. Terus saat Rasulullah lihat di Sa'labah ini kok nggak suka ikut wirid bareng. Wahai Sa'labah, ta'aluna, ada apa ya Rasulullah? Gimana? Kenapa kau nggak pernah ikut wirid sama kami di sini? Ya Rasulullah, aku ini punya sarung satu, gantian sama istri di rumah sarungnya. Oh gitu ya, iya. Ya, ini kesempatan nih. Rasul nanya nih. Nah, kesempatan. Nah, ya Rasulullah, nama salah. Doainlah biar kaya. Kalau kaya, wah saya rajin. Saya langsung kewirid sampai tuntas. Oh gitu ya? Benar. Iya. Wahai Sa'labah, engkau lihat aku? Iya. Kenapa? Aku kaya enggak? Enggak. Udahlah Rasulullah. Gitu lah. Gitu. Kalau ada maunya maksa. Akhirnya Rasulullah, wahai sahabat, apakah ada yang punya seekor kambing? Ada, kasih ke sahabat. Kasihlah, kambing lagi bunting tuh. Kan? Lahir-lahir kan? Banyak-banyak tadinya biasa sebelum waktu sudah ada. Pas punya kambing karena mengembala mulai telat-telat tuh. Akhirnya kambingnya banyak udah. Nggak sempat sholat. Itu nggak berkah. Tidak berkah. Oke. Yang ketiga, ziyadatul khair. Tadi, jadi berkah itu caranya sesuai dengan aturan Allah. Kedua, tetap istiqomah. Tidak kendor, walaupun sudah kaya raya, walaupun sudah terkenal, justru ziyadatul khair, tambah rajin sedekahnya, tambah rajin taklimnya, tambah rajin sholatnya. Nah itu baru rezeki barokah. Ibu mau kayak gitu? Insya Allah.
Insyaallah ya. Jadi Ibu, jadi kita tidak boleh memisah-misahkan di dunia ini akhirat sama. Apapun yang Ibu lakukan sekarang ini adalah untuk bakal kita di akhirat. Jadikanlah dunia ini hanya sarana, fasilitas untuk mengejar akhirat. Ya, jangan sebaliknya. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maitun. Ibu, yang kita kumpulkan siang malam kemewahan dunia itu, pada akhirnya kita akan ditinggalkan. Yang ikut ke sana adalah Ibu. Punten, sebelum saya tutup, Ibu cinta nggak sama dunia? Cinta. Punten Ibu punten. Misalkan Ibu nih mau pindah, Ibu punten di mana rumah? Ya, Parakan Salak. Contoh, mau pindah ke Parakan Jaya, misalkan. Saya sama Parakan. Oh, Semplak. Mau pindah. Ibu kalau mau pindah rumah, itu diangkut nggak semua barang-barang? Sampai coet potong ke dibawa sih. Ya kan? Saking apa? Saking cintanya. Imam Ilmu Barok Ibu. Ditanya seorang besar, seorang sufi. Wahai Imam, apa kau cinta sama dunia? Aku cinta dunia. Saking cintanya aku bawa ke akhirat. Bisa nggak dunia kita dibawa ke akhirat? Bisa. Ibu pakai yang Ibu pakai dunia bukan? Kalau dipakai ngaji bisa nggak bawa ke akhirat? Jadi saksi. Ibu punya mobilnya dipakai buat nganter orang sakit apa? Jadi nggak? Ketemu nggak di akhirat? Ketemu, jadi saksi tuh. Ya, Ibu korban Mbak. Ting meneletik ge. Tuh. Ya, ditungguan kok Mbak. Siap berangkat OTW surga. Tuh. Siap Ibu ya. Insyaallah. Terima kasih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga di siang ini kita bisa ketemu kembali di pengajian bulanan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu jamaah majelis taklim di Kecamatan Kemang, karena ini bukan hanya Parakat saja, tapi ada dari Pondok Kuning ya tadi. Pondok Kuning itu ya, ada dari Jepang, ada Pondok Kuning ini ya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mendalami karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita bisa menggapai karunia tersebut sehingga kita bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara rezeki yang kita rasakan, yang kita nikmati tidak terhitung jumlahnya. Dari mulai kita bisa hadir di sini, ya Bu ya. Dari mulai kita nggak kepanasan, betul. Ibu-ibu udah makan belum? Udah minum. Alhamdulillah. Ini rezeki juga. Termasuk saya lihat ibu senyum semua. Ya, nggak ada yang cemburu. Berarti dalam kondisi bahagia, jiwanya tenang. Ini juga rezeki. Jangan menutup sebelah mata. Kalau melulu urusan uang, ya Bu ya, kita nilai ketenangan ini nggak dibilang rezeki, ini salah besar. Ibu nggak mikirin apa-apa, nggak ada tekanan hidup, betul nggak? Nggak ada tekanan hidup ini, kelihatan wajah-wajahnya. Ada saat ini orang-orang yang punya uang banyak, tapi tekanan juga banyak. Sejalan, Ibu ya, sejalan. Maka daripada itu pikiran, tenaga terkuras. Mungkin ketenangan tidak dapat, materi tidak dapat. Jadi kita melihat itu adalah semua yang Allah berikan ini sudah sempurna.
Ibu ya, bahwa Allah mencukupi kebutuhan kita, sandang, pangan, papan. Semuanya punya tempat tinggal. Punya, alhamdulillah. Ada beras di rumah? Ada. Ada minuman di rumah? Ada. Ya, ibu-ibu pakai pakaian bagus semuanya. Berarti ibu sudah punya dunia seisinya. Alhamdulillah. Semua yang kita rasakan, manfaat yang kita terima, tetangga yang baik, anak-anak yang baik, ya Bu ya, ketenangan, berada di majelis taklim, ini rezeki terbesar. Gak semua orang yang hari ini berangkat melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Tapi ibu-ibu di panas, di terik matahari yang panas ini tetap mau melangkahkan kaki menjemput rezeki Allah Subhanahu. Bentuknya adalah dengan kita berusaha berjalan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah menyampaikan janjinya akan mengangkat beberapa derajat orang yang punya ilmu. Ibu-ibu hari ini dicatat. Hari itu terkait rezeki yang halal dari Kausen. Kalau udah dicatat ingat. Nah ini beda orang datang dengar saja pulang ke rumah lupa. Catat pasti ingat. Catat itu membuat ingatan kita kembali. Ketika ada yang tidak baik, yang haram, ingat lagi. Oh ya kemarin tak boleh nih. Jadi ibu ngerem. Ngerem juga ada ngeremnya. Yang bisa ngerem itu adalah iman. Iman inilah yang ngerem semuanya. Mungkin hari ini ibu belum dapat tantangan. Kalau suatu saat nanti di depan ini ada 100 juta, bagian ibu 20 juta, 80 juta bagian orang lain, tapi ibu punya kuasa, rem yang bisa adalah iman yang bisa mencegah ibu hanya mengambil 20 juta saja. Itu iman. Ibu ya. Jadi perlu kita pertegas, kita perkuat keimanan kita dengan jalan mengikuti kajian-kajian, mengikuti pengajian. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kita sendiri. Oleh karenanya di dalam pembahasan awal mencari rezeki itu adalah bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki halal itu adalah rezeki yang dibolehkan oleh agama. Kira-kira saja, misalnya kita jualan, boleh nggak jualan? Cari jualan yang dibolehkan. Kira-kira jualan pakaian boleh nggak? Boleh, jualan pakaian. Jangan jualan bir, foto bir yang memabukkan, jangan. Atau jualan obat-obatan narkotika. Ya Bu ya, itu kan ada itu ya, cepat lakunya itu. Iya kan? Iya, jangan. Justru itulah yang menghancurkan kita. Kalau enggak kita, anak. Kalau enggak anak, suami. Kalau enggak suami, istri. Ini kalau sudah masuk menjadi daging. Dan dagingnya itu daging yang haram. Tidak berhak masuk surga. Mana batas. Ya, min mana bata min lahmihi syai'un haram, yang tumbuh dari dagingnya itu yang haram, maka fanal auladi, maka neraka berhak baginya. Coba sekarang kita mawas diri. Kira-kira ini boleh ya? Oh boleh ya? Ya nggak apa-apa. Ini jangan, ini jangan. Harus begitu Ustaz. Harus peduli yang halal. Jangan semuanya asal aja. Ambil. Kenapa kita kumpulkan ini? Ini ada pertanggungjawabannya. Segala sesuatu yang kita ambil, yang dibolehkan, hak kita, ya boleh. Hak halal. Tapi yang bukan hak kita, jangan. Jadi hakikatnya rezeki itu nggak melulu materi. Ya. Segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan buat kita juga rezeki.
rezeki. Kira-kira ibu punya teman yang mendatangkan manfaat ngajak ke majelis taklim itu rezeki bukan? Saya kira ibu kesini juga ngajak-ngajak, betul nggak? Jalan sendiri kadang-kadang males. Anak ada teman diajak jadi ngikut. Itu juga rezeki. Ya, tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau di sekeliling kita nggak ngajak, ya nggak ngajak, nggak jadi ke majelis taklim. Rezeki yang halal dan haram. Ini Bu ya, yang harus diperhatikan. Rezeki haram bagaimana? Manfaatnya sementara. Ya, manfaatnya sementara akan mendatangkan kerusakan. Kayaknya perlu ditutup panitia. Iya. Jadi tadi kelihatannya panas. Ibu-ibu kipas-kipas kayaknya. Ternyata Allah ngasih angin. Kalau rezeki halal, meskipun sedikit, dia punya banyak kebaikan. Contoh, rezekinya sedikit, dia nggak sakit, nggak berobat, dikasih uang 4 juta, ya Bu ya, banyak banget. Apa banyak? Ibu mau berapa Bang? Ya contoh ini yang dikasih 4 juta, yang satu dikasih 40 juta. Yang 4 juta Allah berikan yang halal, Ibu ya. Tapi dia tidak sakit. Dia keluarganya baik-baik aja. Anaknya nggak banyak nuntut. Istrinya nggak banyak nuntut. Ya Bu ya, 4 juta itu masih bisa nabung. Ternyata nabungnya 2 juta. Luar biasa. Misalnya, ini berkah ini. Berbicara berkah. Ya, yang satu 40 juta. Allah buat dia sibuk. Kesana kemari, gak keluar, bukan habis, minus 2 juta. Banyakkan mana? 4 juta apa 40 juta? Keberkahan yang 4 juta, dia bisa nabung 2 juta. Yang satu minus 2 juta. Itu Bu. Ini sekarang banyak di atas, di tengah, di bawah, ya. Baik pemimpin, bawahan, tengah-tengah, semuanya gak peduli halal haram. Alhamdulillah. Coba ini kita harus perhatikan ini, jangan sampai kita nggak peduli halal haram. Itu ada pertanggungjawabannya nanti. Ya, ada pertanggungjawaban. Oleh karenanya tadi Pak Usep sudah bilang, jangan menyempitkan rezeki pada materi semata, jangan. Ibu ya, jangan sekali lagi. Segala sesuatu yang bermanfaat rezeki. Ibu punya ilmu baca Quran rezeki, betul. Ibu punya ilmu doa masuk masjid, ibu gunakan, itu juga rezeki. Doa ini selalu, setiap hari pasti kita berdoa. Ada nggak yang tadi minum nggak baca doa? Ada. Makan tadi, ada nggak yang nggak baca doa? Nah, berarti ilmunya nggak dimanfaatkan. Itu juga rezeki. Ilmu syukur. Ibu-ibu dikasih alhamdulillah. Dikasih 40 juta. Alhamdulillah. Bersyukur. Dikasih 400.000. Alhamdulillah. Iya, ini juga ilmu. Dan dua-duanya itu adalah bagian keimanan. Sabar, syukur itu bagian keimanan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Apa bini mandilah yang tadi. Jadi sebagian kita ada yang Allah berikan kelebihan rezeki. Itu sudah alami. Ada memang dalam ayat ini ada. Di situ Allah lebihkan, materi dia dilebihkan daripada sebagian yang lain. Ya. Tetapi orang-orang yang dilebihkan itu enggan atau tidak mau memberikan rezekinya kepada mereka, budak-budak yang mereka miliki atau kepada saudara-saudara kita. Ya.
agar mereka merasakan rezeki itu. Jadi sebenarnya ada orang yang kaya dilebihkan, dia wajib bayar zakat. Rekeningnya masuk 100 juta, 100 juta. Itu kan ada zakatnya 2,5. Ya, kalau nilai emas hari ini 85 gram itu 1.900.000, kira-kira 160 juta itu wajib zakat. Kalau di rekeningnya ada 160 juta ke atas wajib zakat. 2,5 dikeluarin. Buat siapa aja, silakan. Yang ini juga badan ambil zakatnya nyerahin lagi kepada mustahik yang berhak. Kan imbang. Iya kan? Allah udah menetapkan rezeki yang sama. Keluarin zakatnya ya buat yang berhak, yang nggak punya. Yang hari ini nggak ke pasar, yang hari ini nggak makan, itu wajib dia dapat zakat itu. Ada yang kelaparan, ya itu tanggung jawab yang kaya yang nggak bayar zakat. Ya kalau misalnya uang kita nggak sampai 85 gram emas, masih sedikit. Kalau di atas 85 gram emas, saya punya. Nah, itu berarti orang kaya. Jangan kita sosok kaya. Jangan. Artinya gaya hidup. Nauzubillah. Perkaranya nanti ibu-ibu pendapatannya nggak seimbang dengan pengeluarannya. Nauzubillah. Di pasar itu tempat yang buruk. Maksudnya banyak setannya. Ada yang berbuat curang. Ada yang apalagi Bu? Mengurangi timbangan. Ya kalau jujur semuanya. Makanya sebelum berdagang, belajar fikihnya. Fikihnya Bu, sebelum dagang jangan nipu, jangan bohong. Bohong udah biasa banget ini di masyarakat ini bohong. Ya Bu ya? Tanggal 27 April. 27 apa? Juni ya? Juni. Pasti kasih gak ada. Bohong ya. Jangan asal kalau ngomong ya. Mengingkari janji juga jangan. Ya, kita kembalikan keimanan ini yang kuat untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Ya Bu ya. Hanya Allah lah tempat kita bergantung. Jawabannya Bu menghadapi ini semua di dalam ayat yang saya bacakan ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahu baqin. Ibu dengerin ayat ini bagus. Ustaz Fikrinya udah nggak ada ya. Kalau ada dibacain. Wala najziyanahum minal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyanil hayatan thayyibah wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Bu, ayat penting yang saya juga mau sampaikan. Ketika saya bacakan ayat ini, saya terjemahkan artinya. Apa yang ada di sisi kita itu akan habis. Yang ada di sisi kita. Yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Kita pindahin aja. Yang ada di sisi kita itu akan habis. Berarti kita taruh di sisi Allah sedekah. Maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Ya, dengan ganjaran yang baik sebagaimana mereka melakukan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kuncinya nanti apa? Kalau mau kita kehidupan yang baik, rezeki yang baik, satu, kita menjadi soleh. Menjadi baik. Baik itu kuncinya. Ini penekanan Bu, ini penekanan. Falalu biyanau hayatan thayyibah. Maka kami pasti akan memberikan kehidupan kepada orang yang berbuat baik itu dengan kehidupan yang baik. Dan Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas apa yang ia kerjakan. Ini kata Quran. Jadi ketika kita sudah memahami ini, ya, maka kita berpegang teguh pada etika, pada adab. Apa Bu? Ya, bahwa kita menyembah Allah dengan baik cukup. Sholat baik, puasa baik, amal dengan yang lain baik, sedekah baik, dan seterusnya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
Kalau kehujanan bisa maju lagi ke depan. Ya. Jadi syaratnya adalah kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Bisa apa enggak ini? Kalau semuanya ini yang ada di hadapan saya, ibu-ibu bisa membawa keluarganya melakukan amal-amal soleh, menjadi orang yang soleh dan soleha, insya Allah sekeluarga akan merasakan kehidupan yang baik. Ibu tahu Imam Masjidil Haram? Ya, banyak ya. Imam Masjidil Haram itu kalau ditanya mau gajinya berapa, silakan tinggal tulis dicek. Silakan. Kebutuhan imam berapa? Silakan tulis. Kebutuhan ibu berapa? Ibu misalnya mengatakan kebutuhan saya 1 M. Tulis. Ntar saya kasih segitu. Tapi dia nggak mau. Dia malah mengharapkan nanti saya kerjanya nanti jualan saja di luar waktu sholat. Bayangkan. Sungguh sangat takwanya dia kepada Allah. Padahal kalau dia tulis, ya boleh sah. Kalau ditawarin, ya kan? Imam Masjidil Haram, ya kan? Tapi bagaimana beliau ingin mengedepankan, wah saya cukup sekian, saya cukup. Sehingga ketika dia mau mengambil lebih, dia berusaha. Gitu ya Bu ya? Ini luar biasa. Berarti dia telah melakukan amal soleh. Allah berikan kehidupan yang baik. Ini contoh. Kehidupan yang baik, Bu. Kebutuhannya berapa dia? Punya anak, istri. Kali-kali kebutuhannya berapa? Cukup dia. Ya tapi enggak begitu. Dia tetap bekerja. Di luar waktu sholat. Dia berjualan. Artinya apa? Maka di sini kita harus berpegang teguh pada etika. Pada adab. Ya Bu ya, bahwa kalau kita berbuat baik, maka balasannya juga baik, yaitu kehidupan baik. Ini bukan akhirat saja, tapi dunia. Ini bukan berlaku pada akhirat, tapi dunianya juga pasti baik. Ini janji Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti, ini bilang gitu Allah. Pasti akan kuberikan kehidupan yang baik. Jadi bukan melulu ketika orang sholatnya sudah benar, muamalahnya sudah benar, ya Bu ya, kehidupannya sengsara. Enggak mungkin. Ini janji Allah. Kalau janji Allah enggak mungkin melesat kanan ke kanan. Enggak mungkin kanan ke kiri. Ya Bu ya. Berpegang teguh pada etika. Jadi kalau kita melihat ada orang yang lebihkan rezekinya daripada kita melihatnya dengan etika. Wajar. Karena Allah melebihkan dia daripada kita. Begitu ya Bu ya. Tapi kita mengatakan alhamdulillah. Bukan ketika melihat orang dilebihkan rezekinya, kita berbuat syirik. Berarti kita tidak berbuat amal soleh. Bu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebutuhan kita semuanya. Termasuk tadi ada tempat tinggal. Ya Bu ya. Nggak kehujanan, cukup. Karena Nabi Adam juga begitu dulu. Di dalam ayatnya begini. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, kamu nanti di dalam surga tidak akan pernah lapar. Tidak akan pernah telanjang. Tidak, dan sungguhnya kamu juga tidak akan pernah haus di dalam surga, dan sekali kamu tidak akan kena terik matahari. Artinya apa? Yang disebut tidak pernah lapar berarti makanan. Ibu-ibu ada makanan di rumah. Alhamdulillah. Ini yang kadang-kadang kita cuma ini. Jangan bilang cuma. Alhamdulillah. Ada pakaian, tidak akan telanjang tadi ya. Artinya ada pakaian. Tidak akan kena terik matahari, ada tempat tinggal. Tidak akan pernah haus, ada minuman. Ini kebutuhan primer. Ketika Allah sudah kasih ini, berarti kita sudah punya dunia seisi. Tinggal kalau ibu mau meningkatkan lagi kualitas rumahnya, kualitas makannya, kualitas minumnya.
pakaiannya, maka kita harus bekerja keras. Gitu. Jangan kalah dengan orang-orang yang non muslim. Mereka bekerja keras, tapi mereka termasuk orang-orang merugi di akhirat, tidak punya apa-apa. Tapi ibu, kita semuanya jangan pernah takut. Tadi kata Kori, jangan sedih. Allah janjikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi, yang semuanya ada di dalamnya. Sabar saja. Itu kan tadi ayatnya begitu. Wala tahzanu. Jangan kau bersedih. Jadi hari ini di dunia jangan sedih. Karena pada hakikatnya semuanya adalah ujian. Ibu-ibu misalnya merasakan hari ini dagangannya misalnya kurang laris, bisa nggak laku misalnya. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Banyak beristighfar. Allah akan turunkan. Tadi berbuat amal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Insya Allah itu. Kalau nggak percaya coba. Ini janji Allah. Kita perbaiki dulu diri kita. Oh ya, hari ini saya nggak berbuat dosa. Alhamdulillah, itu termasuk ibu beramal soleh. Hari ini pagi ini saya nggak mengeluh. Hari ini pagi ini saya salah sabar. Hari ini pagi ini saya sedekah. Apapun itu yang berbuat baik, amal soleh. Maka kita akan diberikan nanti apa kehidupan yang baik. Nanti kita tingkatkan kalau tadi Bu ya, makanannya mau bagus, apalagi minumannya mau bagus, kita ditingkatkan lagi, kerja kerasnya jangan malas. Kalau malas nanti dampaknya kepada keturunan kita. Keturunan kita nanti jadinya apa? Kelaparan. Ya Bu ya. Mungkin hari ini ada yang orang tuanya kaya, hartanya banyak, anaknya hidupnya cukup. Ya Bu ya. Tapi jangan juga anaknya bermalas-malasan. Karena hartanya juga akan habis. Kalau ngandelin harta dari warisan orang tua nanti juga habis. Ya ingat kebanyakan begitu. Ya Bu ya. Nggak mau bekerja. Padahal dalam Islam salah satu rezeki itu dijemputnya dengan bekerja. Kerja yang baik. Landasannya kerja ibadah. Oh ya saya mau bekerja. Ibu-ibu di sini ada yang bekerja. Angkat tangan di luar. Ada nggak yang kerja? Nggak ada. Berarti ini ibu-ibu rumah tangga semuanya nih. Hah? Masya Allah. Luar biasa. Berarti ketika bekerjanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja yang baik insya Allah berkah, berkah. Jangan sampai malas ya Bu ya. Kalau malas nanti kesian keturunannya. Orang tuanya malas, suaminya malas, istrinya malas, anaknya nggak makan. Allah jamin rezekinya, ya. Tapi kita nggak boleh bermalas-malasan. Ada di sini yang malas? Nggak ada, alhamdulillah. Rajin semua ini mah. Kalau ibu punya kemampuan masak, nggak apa-apa masak. Yang penting kan bukan pekerjaannya, bukan pekerjaan yang haram, ya Bu ya. Ini saya berbagi pengalaman. Jadi ada yang ibu-ibu jago masak, dia tinggal bersama anaknya di Australia. Catering. Jual masakan. 6 bulan tinggal di sana, 6 bulan lagi pulang ke Indonesia. Cukup katanya. Alhamdulillah. Jadi begitulah Bu. Ya, bekerja, niat ibadah, masakannya jadi masakan yang mengantarkan ibu ke surga. Nih, saya mau jualan, nggak apa-apa boleh asalkan pekerjaannya yang baik. Nggak apa-apa produksi makanan, minuman, asalkan ibu-ibu dapat modalnya modal yang halal. Misalnya dari tabungan, bisa. Ibu punya tabungan, ya sudah buat modal usaha. Atau dari apa lagi? Dari orang-orang yang di sini ada yang punya uang banyak. Misalnya 200 juta nganggur, boleh tuh. Jamaah-jamaah yang punya usaha dimodalin, bisa dibagi hasil. Ya, bisa. Gitu. Atau ibu-ibu berpartner dengan orang-orang yang
Dia juga punya modal, ibu punya modal, ayo kita kerjasama, itu juga bisa. Itu cara juga mendapatkan rezeki yang baik. Islam tuh memberikan arahan, bisa kerjasama di sini, ya Bu ya. Ada yang nggak bisa ngelola uang, ada daripada habis, betul nggak? Di rumah habis uangnya, ini ada nih di rumah 100 juta, ya besok habis. Ada diskon A, diskon B gitu ya. Anak beli ini, beli itu, habis. Ya, ya sudah ibu kembangkan aja buat usaha. Bisa. Halal, halal. Usahanya makanan. Makanannya halal, boleh. Saya sudah niat ini untuk hasil jualan saya untuk kurban tahun depan. Bisa, insya Allah Allah mudahkan. Jadi niat itu jangan sampai buat dunia saja bisnis. Niat untuk amal soleh kita. Misalnya buat menopang untuk ibadah haji. Itu bisa tuh. Ya Bu ya. Atau buat umroh, tentang keuntungannya. Bisa. Allah tolong nanti Bu. Ya yang penting niat kita baik-baik. Amal soleh. Karena kita diperintah untuk mencari rezeki. Famsyu. Berjalanlah di muka bumi ini. Fi manakibiha. Di segala penjuru. Wa kulum rizki. Dan makanlah dari rezeki-rezeki. Jadi kalau hari ini ibu-ibu beraktivitas, alhamdulillah. Kalau suaminya yang beraktivitas sudah alhamdulillah. Kalau istrinya yang bekerja gimana? Ya nggak apa-apa. Bakal tidak nafkahkan istrinya. Ya, tapi kalau memang Allah sudah takdirkan itu yang terbaik, Bismillah. Ibu kerjakan, yang penting ikhlas. Ya Bu ya, ibu berarti ngasih tuh buat suami, sodako ibu-ibu. Anak ibu jadi gak kelaparan, ibu dapat pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Ya Bu ya. Nah, maka kalau hari ini ibu-ibu bekerja, contoh nih Bu ya, ibu nanam pohon duren. Misal pohon duren, ada 5. Ibu bisa beli pohon duren. Pohon durian itu berapa tahun berbuahnya? 4 tahun. Ibu-ibu menanam pohon durian 4 tahun misalnya atau 5 tahun. Tapi ibu-ibu umurnya sudah tua. Kita melihatnya buat generasi kita. Bukan hanya kita saja. Kalau kita pikirannya, ya mungkinlah saya sudah tua gini gitu kan. Tapi kalau ibu melihatnya buat saya. Kalau saya nggak bisa ya buat keturunan saya. Itu yang bagus. Jadi meninggalkan keturunan kita dalam kondisi kuat, tidak lemah secara ekonomi. Jangan sampai kita makan buat diri kita, cuma buat keturunan juga gimana keturunan kita. Itu perlu diperhatikan. Kalau kita malas-malas gimana nantinya? Ya Bu ya. Nah, hidup akan lebih berkah dengan rezeki yang halal dan sikap qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Tuh, kalau ibu-ibu memberkah hidupnya cuma 2 dari saya. 1, rezeki yang halal. 2, qanaah. Merasa cukup. Hari ini kalau ibu sudah punya, cukup saya mah. Saya sudah punya rumah itu aja udah cukup. Kan kadang-kadang ada, saya rumah ini. Kayaknya kita beli rumah 1 lagi deh. Kita beli lagi deh. Nggak cukup. Ya, nggak boleh. Ya, kalau anaknya banyak ya nggak apa-apa. Buat anak 1, anak kedua, anak ketiga boleh. Tapi kalau seandainya ibu-ibu, ya Bu ya, merasa punya rumah itu bukan karena merasanya nggak cukup gitu ya. 1 kayak kurang. Dan beli 2 kita buat nanti lah istirahat sana. Jadi kunjungan libur kita ke sana. Ini perlu digarisbawahi. Ya Bu ya, perlu diperhatikan. Apakah dia sudah bayar zakatnya, harta lebihnya itu. Ya Bu ya. Jadi kita perlu pastikan 2 kalau berberkah. Rizkinya halal dan kita punya sifat qanaah. Kalau ada yang nanti dapat harta lebih daripada kita cukup berpegang pada etika. Nilai-nilai Islam. Jangan sampai ketika ada orang yang lebihkan rezekinya kita iri sama dia. Nggak usah. Kita cukup aja berpegang pada etika. Tadi apa? Falah nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik kalau kita berbuat amal
soleh. Contohnya amal soleh tadi, ada orang yang diberikan rezekinya, kita tidak iri, kita tidak dengki. Itu ya Bu ya. Karena kita juga nggak tahu ada hikmah Allah di balik itu. Ada nggak yang bisa baca hikmah Allah? Nggak ada. Kenapa saya kok dikasih rezeki yang sedikit? Nggak ada yang tahu hikmahnya. Kalau kita tahu, kita akan ketawa hari ini. Kita akan senyum. Kayak ibu-ibu dikasih tahu bocorannya. Tadi sedih gitu kan, karena nggak tahu bocoran. Kalau dikasih tahu bocoran, ibu pasti senyum terus. Karena hidup adalah ujian, makanya kita diuji. Bukan yang banyak harta itu bukan yang terhormat, bukan. Ibu ya, yang sedikit harta itu yang hina, bukan. Dua-duanya ujian. Bagaimana dia mengelola keuangannya. Ketika dia banyak rezeki, dia kelola keuangannya termasuk dia suka memberi. Ketika dia disempitkan rezekinya, dia bersyukur atas nikmat Allah, tidak menghina, dia bersabar, Allah kasih balasan kehidupan yang baik. Begitu. Jadi tidak ada yang sedikit hartanya berarti tidak ada. Yang di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Apa enggak surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16? Coba dibuka itu Qurannya. Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Ayo, dibuka Qurannya. Siapa yang ini? Oh ya udah langsung apa? Apa tuh? Ayo. Nih, baca. Kalau enggak baca, ada baca. Ada kan hadiahnya? Ayo, ada apa hadiah? Nggak ada ibu-ibu ini. Nggak apa-apa, baca aja kalau nggak hafal. Ya Bu, Ibu ke depan Bu, ini Bu, biar pakai mic kedengeran. Ya, maju ke depan Bu. Ibu dari mana Bu? Saya dari perwakilan masyarakat Oh, dia di mana? di Jakarta. Yang Anggrek dia. Panitia boleh dikasih hadiah. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, silakan. Pamal insanu idza mabtala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqiru rabbihi tahana. Pamal insan. Ya kan? Manusia ya, kalau seandainya Allah berikan harta, kenikmatan, dia mengatakan bahwa Allah memuliakannya. Faidah budira alaihi, kalau disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah Tuhan menghinakan. Padahal tidak. Ya Bu ya, bahwa kita harus tahu bahwa harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai sarana ya, sebagai sarana untuk kita mendapatkan ridhonya Allah. Bukan rezeki itu atau harta itu bukan sarana menghinakan atau memuliakan, tapi dengan harta itu kita diuji.
apakah kita nanti berhasil keluar menjadi orang yang dimuliakan, ya, dimuliakan artinya berada di surganya Allah, atau di nerakanya. Ujian, bukan status, ya Bu ya, bukan status. Kalau banyak harta gitu ya dihormati, nggak banyak harta ditinggalin. Jangan juga ini temennya tidak baik, ini mendekatinya harus ketika banyak harta. Kalau nggak punya harta nggak dideketin. Jangan, ya Bu ya. Jadi kemuliaan itu bukan ada pada bertambahnya rezeki, bukan. Kalau tambah rezekinya jadi mulia, enggak Bu. Tapi bagaimana kita berhasil mengelola pertambahan rezeki kita, ya Bu ya. Tambah rezeki dia kelola sedekahnya, nafkah dia, nafkah keluarganya dikelola dengan baik, dia jadi mulia, dapat ridhonya Allah yang seperti itu. Makanya sebaik-baik harta ada pada orang yang soleh. Sebaik-baik harta. Kalau kita belum jadi orang soleh, Allah juga mau ngasih hartanya, lihat dulu ini. Karena kalau di tangan orang soleh, jadi kalau di tangan orang yang soleh, insya Allah hartanya akan dimanfaatkan dengan baik. Kalau sedikit rezekinya gimana Bang? Kalau sedikit rezekinya itu bukan kehinaan, itu adalah manusia bersabar. Jangan banyak mengeluh. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Ya, kalau mengeluh nggak ada habis-habisnya ya Bu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan buka pertanyaan. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya silakan, untuk terdapat banyak hadiah yang mau bertanya. Silakan. Kalau seandainya ibu di hotel ini objek pekerjaannya apa? Kalau ibu jadi cleaning service, usahanya boleh. Security boleh, ya Bu ya. Jadi objek pekerjaannya yang dibolehkan. Bahkan ada di hotel itu pekerjaannya juga ada yang tidak dibolehkan. Contohnya masak daging babi, ya kan? Atau pijat yang bukan mahramnya, ya kan? Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya security, objek yang dibolehkan, maka boleh menerimanya. Menerimanya nih dari siapa saja, ini nggak tahu siapa gitu ya. Ya kita kan tidak tahu rezeki dia apakah halal atau haram gitu ya. Kalau kita sudah tahu rezeki dia dari yang haram, ya kita juga haram menerimanya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita boleh. Karena kita tidak tahu. Ya kan? Kalau kita tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau kita tahu ini dari uang yang tidak boleh, jadi kita juga nggak boleh menerima. Ibu ya. Ya. Nah ini termasuk kalau dari mami-mami. Iya, kan langsung disebut ini mami-mami gimana? Ya nggak tahu kan objeknya, udah nggak boleh itu mah, ya kan? Kalau ibu misalnya mau terima, ibu sebenarnya sudah dapat ini ya gajinya ya sudah dapat ya. Cuma itu tambahan aja ya kan? Iya, sudah. Kalau ibu memang mau itu lebih berkah lagi, ibu masukin lagi sedekah, gitu ya Bu. Tapi dalam posisi ibu memang sudah cukup. Kalau ibu memang belum cukup, posisi ibu belum cukup nih, masih kurang, pokoknya juga kurang, ya nggak apa-apa, istihad, nggak apa-apa, karena dia memang kurang. Tapi kalau memang sudah cukup, ya jangan, lebih baik itu disedekahkan, gitu, ya. Kalau kurang ya Bu ya, kalau ibu dalam keadaan lebih, ya sudah, itu bagian dari sunnah, kita kasih saja sedekah. Ya sama-sama Bu. Hukumnya pinjam uang di bank konvensional haram, hukumnya ya nggak boleh. Iya, ini saya jelaskan gini Bu ya, kalau ibu dikasih modal uang dari lembaga keuangan konvensional itu yang bukan syariah ya Bu ya, ibu terima uang 100 juta buat modal ibu ya. Terus ibu pengembaliannya itu 130 juta.
maka penambahan itu disebutnya riba. Jadi tidak boleh. Terus solusinya gimana? Solusinya satu, kita bisa mencari mitra kerjasama dengan orang yang punya modal, yang tak mampu mengelolanya. Bisa tetangga kita, keluarga kita. Saya punya usaha, kamu mau nggak bermitra dengan saya? Saya kelola dengan usaha saya. Nih, portofolio usaha saya, peningkatan. Cuman saya butuh modal, mau nggak? Nanti kita bagi hasil. Tuh, bisa solusinya. Atau di tabungan ibu, kalau ibu ada tabungan, silakan. Pakai tabungannya 20 juta buat modal usaha. Bisa. Gitu. Kalau misalnya dapat dari bank juga, bank syariah misalnya, pastikan akadnya bener nggak? Kalau misalnya akad dia mudorobah, bagi hasil. Mudorobah ya Bu ya. Misalnya bank ngasih 5 juta nih, bank syariah. Bank syariah ngasih 5 juta. Ini buat modal usaha. Nanti dikelola dengan Bu. Bagi hasilnya misalnya 60-40. Gimana tuh? Di setiap bulannya nanti bagi hasil. Misalnya di situ 60-40 ibu untung misalnya 1 juta. Berarti bagi hasilnya 600-400 gitu. Bulan depan untungnya 2 juta, 60-40 dan seterusnya. Tidak pasti. Itu akad mudharabah. Kalau misalnya akadnya jual beli, pastikan ya banknya atau lembaga keuangannya punya barangnya dan membeli barangnya. Itu Bu. Ya. Ada orang yang sekarang banyak kalau umroh itu utang. Kalau apa? Umroh. Umroh ada yang utang gimana? Iya. Umroh utang gimana? Ya kan? Ini Bu. Satu, ibadah dia yang dia lakukan dibiayai oleh utang, misalnya ya kan? Utang harus dikembalikan ya. Iya. Akadnya apa? Kalau akadnya utang ya bayarnya sama. Jadi bayar tiketnya, bayar hotelnya dibayarin dulu. Ya. Terus gimana? Yang ibu tanya, apakah ini sah atau boleh? Ini tanya itu boleh apa sah ibadahnya? Kalau ibadahnya itu kesahannya itu ada pada niat dia dengan Allah. Allah yang Maha tahu kesahannya. Sahannya ya Bu. Walaupun dibayar utang juga kalau misalnya dia akadnya benar ya boleh-boleh saja. Ibu ya, boleh saja. Tapi kalau masalah sahnya itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Kalau dia bayar akomodasi dia ditalangin dulu. Ya kan? Dia bayar, ya nggak jadi masalah. Asalkan akadnya bener, akadnya. Ini akadnya apa ini? Kalau memang akadnya memang ijaroh, yang ngasih itu nalangin dulu, tapi saya memberikan pelayanan kepada Anda, jasa. Ya berarti ada tambahan jasa. Ya, boleh dia ngambil keuntungan dari situ. Tapi kalau akadnya itu pinjaman, nggak ada lebih. Saya talangin dulu deh 20 juta. Ya, misalnya nanti bayar 20 juta. Saya pinjemin dari itu mah. Ya, gitu. Tapi sekarang saya garis bawahi, namanya ibadah haji atau umroh itu kan bagi yang mampu. Ya, Bu ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau ibu mampu berangkat silahkan. Nggak mampu jangan berangkat. Selesai. Saya mampu Pak Ustaz, uang saya ini, tanah saya ini. Silakan. Kalau mau ditalangin, nanti dibayar. Nanti tidak Bu? Ya, tapi nanti dibayar. Gitu. Tapi kalau kita mau menjaga etika, berarti kita berpatokan pada berpegang teguh. Dah, saya belum mampu, jangan dulu. Kalau memang mampu, yakin, silakan. Kalau belum mampu, jangan takutnya. Ibu, nauzubillah min zalik, gitu, meninggal. Tapi tetap bisa dibayar dengan ahli waris. Jadi nggak ada yang dipersulit.